Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Rahayu Fajri. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mensupport channel saya. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung dan belum klik tombol subscribe, klik tombol subscribe sekarang juga, nyalakan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Malam hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya dapat dari salah satu teman subscriber saya. Jadi kisah ini dikirimkan oleh salah satu teman kita yang bernama Reno. Kisah ini dikirimkan beliau melalui DM Instagram. Buat teman-teman yang mungkin memiliki kisah atau pengalaman misteri, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisah yang akan saya ceritakan pada malam hari ini, tonton video saya sampai selesai. Kisah misteri pada malam hari ini dibagikan oleh salah satu teman subscriber saya yang bernama Reno. Jadi kisah ini merupakan pengalaman pribadi beliau dan kisah ini terjadi pada tahun 2008 di Sumatera. Jadi kisah ini bermula pada saat keluarga Reno ini memutuskan pindah ke Sumatera. Dan kejadian ini terjadi pada tahun 2008 yang lalu. Nah, teman-teman, saya mohon maaf sebelumnya karena di sini Reno mengatakan kepada saya tidak ingin secara detail memberitahu spesifikasi nama daerahnya di mana. Jadi beliau hanya mengatakan di Sumatera saja. Dikarenakan mungkin satu dan lain hal. Jadi Reno ini lahir dan besar di kota Surabaya. Jadi memang orang tua Reno ini asli dari Surabaya. Reno memiliki 2 orang kakak. Jadi Reno ini anak ketiga. Dan 2 orang kakak Reno ini perempuan semuanya. Yang pertama sudah kuliah dan yang kedua sudah duduk di kelas 3 SMA. Nah, Reno pada saat itu duduk di kelas 2 SMP. Jadi pada saat orang tua Reno ini memutuskan untuk pindah, di situ adalah keputusan yang terberat. Karena memang usaha dari ayah Reno ini sudah bangkrut. Nah, atas saran dari salah seorang teman dekat atau kerabat dekat dari ibunya ini bilang, ya udah pindah aja lah ke Sumatera. Jadi memulai lembaran baru, hidup baru, usaha baru. Akhirnya orang tua Reno memikirkan apa yang dikatakan oleh kerabat dari ibunya tadi. Kerabat dari ibu Reno juga mengatakan untuk keluarga Reno ini tinggal di rumahnya saja. Jadi kebetulan ada satu rumah dari teman ibu Reno ini yang kosong. Dan beliau mengatakan, ya udah kamu tinggal di rumah saya aja. Yang penting rumahnya dirawat, kamu tidak perlu membayar sewa. Nah, jadi itulah yang membuat ayah dan ibu Reno ini mantap untuk pindah ke kota tersebut. Jadi pada saat Reno mengetahui orang tuanya ini memutuskan untuk pindah ke Sumatera, di situ sebenarnya ya dalam hati kecilnya itu dia menolak. Tapi karena memang orang tuanya sudah mantap dan karena usaha dari ayah Reno ini sudah bangkrut, mereka juga tidak memiliki tempat tinggal lagi karena rumah yang ditempati oleh Reno juga sudah disita oleh bank. Akhirnya mau nggak mau Reno akhirnya mengikuti lah ya apa kata orang tuanya. Dikarenakan memang kondisi yang membuat orang tuanya tersebut untuk pindah ke Sumatera. Dan kedua kakak Reno ini juga sama. Sebenarnya mereka menolak dikarenakan sudah dari kecil sampai mereka besar tinggal di kota tersebut dan tiba-tiba orang tuanya memutuskan untuk pindah. Di situ kedua kakak Reno ini sebenarnya juga menolak, tapi tidak berani mengutarakan kalau mereka ini tidak setuju karena memang melihat dari kondisi kedua orang tuanya. Nah, singkat cerita akhirnya Reno dan keluarganya ini pindahlah ke Sumatera.
Jadi pada saat orang tua Reno ini pindah ke Sumatera, teman-teman dari ayah Reno yang dulunya sesama pedagang mengumpulkan uang nih teman-teman. Jadi mereka ini patungan, akhirnya uangnya itu terkumpul dan diberikan kepada orang tua Reno. Jadi teman-teman ayahnya ini mengumpulkan uang untuk modal usaha ayahnya Reno. Akhirnya setelah uang terkumpul, ayahnya Reno ini memutuskan untuk menyewa suatu tempat ya, atau kios kecil lah ya. Dan jarak dari rumah tempat tinggalnya Reno ke kios yang akan dikontrak oleh ayahnya ini lumayan jauh. Nah, pada saat Reno mengantarkan ayahnya untuk melihat kios tersebut, Reno bilang sama ayahnya, "Ya, kok jauh banget sih ya kiosnya? Nah, nanti kalau aku misal mau bolak-balik temenin ayah atau mau bantuin ayah ke kios gimana?" "Ya udah, nggak apa-apa nak, itulah namanya perjuangan. Kita tuh nggak boleh ngeluh. Ini juga udah alhamdulillah kita dapat kios yang lumayan murah. Yang penting kita usaha, ya mudah-mudahan usaha kita di sini bisa sukses dan maju seperti kita di Surabaya dulu. Semoga aja usaha kita di sini lancar ya ya." "Iya nak. Yang penting kamu di sini sekolah yang benar, itu juga udah membuat ayah senang kok." Nah, singkat cerita, jadi pada suatu hari Reno ini bilang sama ayahnya, "Yah, besok aku bantuin ayah di warung ya, soalnya besok aku sekolah setengah hari." "Loh, kenapa nak?" "Iya, soalnya guruku bilang kalau besok itu mau rapat, jadi aku pulang lebih cepat." "Oh ya udah, kalau kamu mau bantu-bantu di warung, gak apa-apa, datang aja." Jadi keesokan harinya setelah Reno ini bilang sama ayahnya, bergegaslah dengan semangatnya. Setelah pulang sekolah, Reno naruh tas, terus ganti baju, dia naik ojek. Jadi memang perjalanannya itu dari rumah ke warung ayahnya itu kurang lebih 1 jam perjalanan naik ojek. Nah, pada saat Reno ini sampai di warung, jadi baru turun dari ojek, tiba-tiba Reno ini mendengar seperti ada orang yang berantem. Dan tiba-tiba Reno ini mendengar seperti pintu atau apalah ya yang ditendang. Jadi bunyinya itu benar-benar keras. Di sini Reno kaget, dan pada saat Reno memasuki warungnya, tiba-tiba keluar dari warungnya ini kakak Reno yang perempuan menangis sambil memegangi pipinya. Reno kaget, "Loh, ada apa ini sebenarnya?" Jadi kakaknya ini langsung berlalu pergi dan Reno langsung masuk ke dalam warungnya. Jadi pada saat Reno ini masuk ke dalam warung, Reno melihat ibunya sedang menangis. Dan ayahnya pun sedang duduk tertunduk dan sambil menangis memegangi tangannya. Jadi Reno bilang sama ibunya, "Loh Bu, ada apa? Kok ibu nangis sih?" Dan ibunya masih tetap nangis, dan tiba-tiba ayahnya Reno ini bilang, "Kakakmu nang pengen pulang neng Surabaya. Kamu kan tahu di sini tuh ayah baru mulai usaha dan benar-benar semuanya kita rintis dari nol. Yang namanya usaha pasti ada pasang surutnya, dan di sini orang tua Reno mengalami masa-masa tersulit lah ya. Setelah bangkrut usahanya di Surabaya dan mereka memulai usahanya dari nol, dan memang tidak mudah dan sangat sulit. Jadi memang warung yang dibuka sama ayah Reno ini tergolong sepi, benar-benar sepi. Dan pembelinya itu bisa dihitung lah pakai jari. Satu hari saja untuk mendapatkan 2 atau 3 pelanggan itu sangat sulit. Nah, jadi ayahnya bilang ke Reno pada saat itu, kakak Reno ini tidak betah dan ingin pulang ke Surabaya. Setelah ayahnya menjelaskan kepada Reno, tiba-tiba ayahnya ini berdiri dan berbisik kepada ibunya tanpa melihat Reno. Dan Reno juga tidak tahu apa yang dikatakan oleh ayahnya itu kepada ibunya. Nah, setelah kejadian itu ayah Reno ini nggak pulang 2 hari. Reno bilang sama ibunya, "Bu, ayah kok nggak pulang-pulang ya Bu dari kejadian yang kemarin? Ayah kemana?" Ayah sih bilang sama ibu kalau mau menemui temannya. "Ya udah, kamu nggak usah khawatiri ayahmu." Setelah hari ketiga, tiba-tiba ayahnya Reno ini pulang. Jadi ayahnya ini pulang pada siang hari. Melihat ayahnya pulang, Reno ini sangat senang dan berusaha ingin menyambut ayahnya. Dan pada saat yang bersamaan Reno ini heran sama sikap ibunya. Jadi ibunya ini seperti terlihat gelisah. Dan yang Reno ingat pada saat melihat ayahnya pulang, ibunya ini menyilangkan kedua tangannya ini di dada. Dikarenakan Reno pada saat itu yang masih bocah yang nggak ngerti, akhirnya Reno melihat sikap ibunya ini ya udahlah gitu, nggak dihiraukan sama Reno. Tapi pada saat ayahnya pulang, ayahnya ini langsung nanya ke Reno, "Kakakmu mana?" Karena memang sebelum ayahnya ini pergi 3 hari,
kondisinya kan berantem sama kakaknya. Jadi Reno ini takut kalau ayahnya ini marahin si kakak. Terus Reno bilang sama ayahnya, ada ya di kamar, tapi jangan marahi kakak ya. Dan ayah Reno ini membalas ucapan Reno ini dengan senyuman saja. Dan akhirnya ayah Reno ini langsung menuju kamar kakaknya. Dan pada saat Reno ini ingin mengikuti ayahnya dari belakang, tiba-tiba tangan Reno ditarik sama ibunya. Nang, kamu mendingan tidur siang aja Gih. Biarin kakak sama ayahmu berdua di kamar. Ini dikarenakan Reno ini memang belum ngerti apa-apa, akhirnya Reno mengikuti semua permintaan dari ibunya. Dan pada saat Reno di kamar, Reno ini sempat terbersit dan kepikiran ya atas kejadian yang tadi dia lihat. Kayak ada yang aneh lah gitu ya. Tapi Reno ini nggak berani bertanya sama ibu atau ayahnya. Setelah kepergian ayah dari Reno ini selama 3 hari, keesokan harinya itu berasa lebih mudah aja gitu. Warung ayahnya yang tadinya sepi pembeli, tiba-tiba ramai pembeli. Jadi Reno ini bilang kalau warungnya itu seperti bioskop yang ingin memutar film box office. Jadi seperti itulah gambaran setiap hari warung dari Reno ini rame. Dan tidak pernah sepi pengunjung sejak itu. Jadi kehidupan keluarga Reno ini tiba-tiba berubah secara drastis. Dan dikarenakan setiap hari warung ayahnya ini ramai pembeli, akhirnya Reno dan kedua kakaknya ini ikut membantu di situ. Jadi kakak perempuan dari Reno ini dan Reno saling bergantian lah ya membantu ayah dan ibunya untuk melayani pembeli. Dan pada saat keluarganya Reno ini sudah mulai kewalahan untuk melayani pembeli, akhirnya ayahnya Reno ini merekrut karyawan. Jadi setelah 4 bulan berjalan, akhirnya ayah Reno ini memutuskan untuk membuka cabang. Dan cabangnya ini berada di pusat kota pada saat itu. Dan gak tanggung-tanggung, ayah Reno ini langsung membuka 2 cabang baru dan merekrut karyawan dalam jumlah yang banyak. Dan bukan cuma itu aja. Pada tahun 2009, ayah Reno ini sudah mampu membeli rumah dan rumahnya itu bahkan jauh lebih besar dari rumah yang di Surabaya pada saat itu. Dan Reno juga bilang pada tahun 2009 juga ayahnya ini sudah mampu membuka cabang sampai puluhan dan mereka merekrut karyawan dengan jumlah ratusan. Jadi benar-benar kehidupan dari Reno ini berubah drastis. Bahkan Reno juga bilang kalau Reno sudah tidak perlu lagi naik ojek pengkolan ke sekolah dikarenakan sudah ada 3 mobil yang terparkir di garasi rumahnya. Kakak Reno yang perempuan juga udah nggak ada lagi tuh yang namanya merengek-rengek minta pulang ke Surabaya. Karena memang kehidupannya pada saat itu sudah berubah dan jauh lebih baik dari ketika mereka tinggal di Surabaya. Dikarenakan ya Reno ini pada saat itu masih SMP, jadi memang Reno ini nggak naruh curiga apa-apa lah ya sama ayahnya. Nah, jadi pada saat suatu hari, jadi kejadian ini pada saat itu ketika Reno membawa ketiga orang teman-temannya ke warung. Kita sebut saja lah ya di sini nama teman-teman dari Reno ini. Yang pertama Rahman, Adit, sama Budi. Dan salah satu teman dari Reno ini yang bernama Rahman itu dia bisa melihat hal yang tidak bisa kita lihat. Dan ayahnya Rahman juga merupakan salah satu orang pintar yang cukup terkenal di kota itu. Jadi pada saat ketiga temannya ini sampai di warung, di situ mereka kurang lebih ada sekitar 10 atau 12 orang lah ya termasuk mereka. Karena memang pada saat itu sudah sore, jadi warung sudah mulai agak sepi pembeli. Dan pada saat Rahman ini melihat ke arah pelayan dari ayahnya Reno ini, terus Rahman bilang sama si Reno, "Ren, itu yang perempuan pelayan ayah kamu? Yang mana?" "Yang itu yang lagi megang piring." "Iya, emang kenapa?" "Itu kok dia ada yang buntuti, diem aja sih Ren." "Buntutin gimana? Jelas-jelas itu mbaknya sendiri. Kamu ngawur deh. Apa jangan-jangan kamu naksir ya sama mbaknya?" "Hus, kamu tuh ya dikasih tahu juga. Tadi tuh aku lihat di belakang mbaknya itu ada makhluk yang besar terus berwarna hitam." Nah terus Adit bilang, "Ya udahlah,
makan aja yuk, abisin nih makanannya. Sayang juga udah disiapin makanan malah didiemin. Jadi setelah mereka ini menghabiskan makanannya, Reno ini mengajak ketiga temannya ini ke salah satu bukit yang nggak terlalu jauh lah ya dari kampungnya mereka ini. Dan di bukit tersebut ada telaga yang airnya sangat-sangat jernih. Dan bukit tersebut merupakan tempat favoritnya Reno. Jadi kalau Reno ini merasa bosan atau Reno ingin melihat pemandangan yang lebih luas, Reno ini pergi ke bukit tersebut. Jadi pada saat Reno dan teman-temannya ini sampai di bukit itu, Reno bilang sama teman-temannya, kita berenang yuk, berenang di telaga yang gak jauh dari sini. Nah, kedua temannya ini, Adit sama Budi ini langsung sumringah gitu, langsung senang. Di mana Ren? Di mana itu telaganya? Ayo kita ke sana yuk. Tapi berbanding terbalik dengan Rahman. Di situ Rahman mukanya sudah terlihat aneh. Dan kedua temannya Reno ini langsung semangat. Mereka bergegas menuju telaga yang dikatakan oleh Reno tadi. Sedangkan Rahman mukanya terlihat sangat pucat dan sangat ketakutan. Terus Reno nanya sama si Rahman, Man, lu kenapa sih dari tadi kayaknya gak seneng banget deh? Lu gak seneng kesini? Jadi Rahman ini bilang sama Reno kalau dia melihat sosok makhluk yang hitam dan besar itu sedang berada di telaga tersebut dan makhluk tersebut sedang memperhatikan mereka dari kejauhan. Dan tiba-tiba Reno bilang, kamu tuh dari tadi ngomongin itu terus deh, nggak ada lah hal-hal kayak gitu di sini. Yaudah yuk, tuh lihat, Adit sama Budi aja udah langsung berenang di situ. Terus Reno juga bilang sama Rahman, aku juga nggak ngeliat apa-apa di sana. Terus Reno ini masih maksa Rahman, jadi maksudnya biar renang sama-sama. Tapi Rahman tetap kekeh kalau dia nggak mau. Soalnya di sini memang Reno bilang kalau Rahman ini benar-benar ketakutan. Akhirnya Reno memutuskan untuk meninggalkan Rahman di tepi telaga tersebut. Dan kurang lebih setengah jam Reno dan kedua temannya ini berenang. Akhirnya Reno memutuskan, udah yuk, udah mau maghrib kita pulang deh gitu. Nah pada saat di perjalanan pulang, tiba-tiba Reno melihat Rahman ini seperti orang yang sedang kesurupan. Tiba-tiba mata dari Rahman ini melihat ke atas dan mulutnya ini komat kamit. Tapi Reno sama teman-temannya ini nggak ngerti apa yang diucapi sama si Rahman. Berkali-kali Reno ini menepuk pipinya si Rahman, bilang, woi, sadar, Man, sadar gitu. Terus akhirnya Adit bilang, Ren, jangan-jangan dia kesambet lagi. Coba kita bacain aja deh apa yang bisa dibacain gitu. Akhirnya Reno bacain ayat kursi. Jadi membacakan ayat-ayat yang mereka ketahui pada saat itu. Jadi ngelihat Rahman yang kayak gitu, Reno sama kedua temannya ini udah mulai khawatir sama takut juga gitu. Dan akhirnya Reno bilang sama Adit dan Budi, kayaknya nih Rahman gak bercanda deh. Jadi pada saat sampai di warungnya ayahnya Reno, Rahman ini masih kayak gitu. Matanya masih ngelihat ke atas, mulutnya komat kamit gitu. Dan Reno bilang sama Adit sama Budi, gimana kalau kita panggil ayahnya Rahman aja deh. Dan kebetulan ayahnya Rahman ini orang pintar memang di situ. Akhirnya Adit sama Budi manggil ayahnya buat ke warung ayahnya si Reno. Dan pada saat ayahnya Rahman ini sampai ke warung ayahnya Reno, ayahnya Rahman bilang sama si Reno, kamu yakin nak ini warung makan tempat ayah kamu? Terus Reno bingung gitu dengan pertanyaan ayahnya si Rahman. Iya pak, emang kenapa? Oh ya udah nggak apa-apa, bapak cuma mau mastiin aja. Dan akhirnya pada saat itu Rahman ini dikasih air putih yang sudah diberikan doa-doa gitu ya sama ayahnya. Terus dikasih minum, sama mukanya itu diusapin air itu. Akhirnya Rahman ini sadar dan sudah mulai kembali normal dan bisa berbicara seperti biasanya gitu. Dan kebetulan pada saat itu sudah malam, kurang lebih jam 7 atau setengah 8 malam. Dan warung dari ayahnya si Reno ini udah tutup. Jadi memang warung ayahnya Reno ini jualan itu dari jam 8 sampai jam 5 sore. Sebelum maghrib warung dari ayah Reno ini sudah tutup. Nah terus pas sadar, Rahman ini bilang sama ayahnya, "Yah, aku di mana? Kok rame sih di sini?" Terus Reno bilang, "Rahman, ini kan di warung ayah aku.
kok rame, orang nggak ada siapa-siapa, kok cuman kita berempat di sini. Dan ayahnya bilang nih sama si Rahman, iya nak, memang di sini kelihatan rame, tapi teman-teman kamu nggak ada yang bisa lihat, cuman kamu dan ayah yang bisa ngelihat. Dan akhirnya Rahman dibawa pulang sama ayahnya. Adit sama Budi juga pamit pulang sama Reno. Dan setelah teman-temannya ini pamit pulang, Reno juga pulang ke rumahnya. Nah, sampai di rumah, Reno ini sebelum tidur tuh ya, di tempat tidur, dia tuh sambil mikirin gitu. Dari awal kejadian yang Rahman bilang kalau salah satu pelayan yang ada di toko ayahnya ini seperti ada yang membuntuti. Terus pada saat di telaga juga Rahman bilang kalau makhluk yang membuntuti pelayan ayahnya itu ada di telaga itu. Dan apa yang sebenarnya terjadi di warung ayahnya itu. Dan masih dalam keadaan bingung, Reno ini berkata dalam hatinya, apa aku ke rumahnya Rahman aja ya buat nanya ke ayahnya. Kan ayah Rahman ini orang pinter, ya mana tahu bisa ngejelasin nih ke aku apa sih yang sebenarnya terjadi atau apa sih yang dia lihat di warung ayahku. Jadi malam itu Reno ini berpikiran ya kayak gitu. Dan akhirnya singkat cerita, setelah 1 minggu dari kejadian itu, tiba-tiba ayah dari Reno ini sakit. Dan kaki dari ayahnya Reno ini tiba-tiba membesar. Membuat ayahnya ini tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Semua kegiatannya hanya dilakukan di tempat tidur. Dan singkat cerita, jadi kurang lebih lah ya 2 bulan ayah Reno ini sakit. Tiba-tiba pada malam hari Reno ini tidur. Nah, di dalam tidurnya itu Reno ini mimpi bertemu dengan sesosok makhluk yang besar dan tinggi, dan seluruh tubuh makhluk tersebut ditumbuhi dengan bulu hitam yang sangat lebat. Di dalam mimpinya itu Reno ini sedang berada di telaga. Dan tiba-tiba saja makhluk tersebut datang, menarik kakinya Reno ini dan ingin membawa Reno masuk ke dalam dasar telaga tersebut. Pada saat Reno berteriak minta tolong, tiba-tiba Reno ini terbangun. Nah, kembali Reno ini merasakan ada hal yang aneh dikarenakan Reno kembali mengingat kejadian pada saat Rahman yang mengatakan bahwa ada makhluk yang besar hitam yang benar-benar menyeramkan dan menakutkan sedang berada di telaga tersebut. Jadi di dalam mimpinya itu Reno melihat secara langsung makhluk yang dikatakan oleh Rahman tersebut. Dan akhirnya keesokan harinya Reno ini mendatangi rumahnya Rahman. Nah, Reno menceritakan lah ya mimpinya kepada Rahman. Terus Rahman bilang, tuh kan apa aku bilang. Jadi makhluk yang aku lihat di warung ayahmu itu memang benar-benar ada di telaga itu. Jadi mimpi kamu itu menandakan bahwa makhluk tersebut memang ada di situ. Nah, jadi Reno ini semakin penasaran. Terus apalagi yang kamu lihat di warung ayahku selain makhluk besar itu? Jadi bukan hanya pengunjung saja yang ada di situ, tetapi ada makhluk yang lain yang orang lain gak bisa lihat. Dan pada saat mereka ini ngobrol, tiba-tiba ayahnya Rahman ini datang. Udah lama nak kamu di sini? Baru aja datang. Yaudah sini yuk ngobrol. Kebetulan nih. Jadi pada saat ayahnya Rahman ngajak si Reno ini ngobrol, Reno bilang sama ayahnya, maaf om, sebenarnya saya pengen nanya nih, apa sih sebenarnya yang ada di warung ayah saya? Dan sebenarnya apa yang terjadi? Jadi di sini Reno berusaha nanya sama ayahnya Rahman, tapi ayahnya Rahman ini tidak ingin menceritakan ya secara langsung kepada Reno. Dikarenakan memang umurnya Reno ini masih terlalu kecil untuk mengetahui semua yang sebenarnya terjadi kepada keluarganya. Dan akhirnya Reno ini pulang dengan rasa yang masih penasaran ya, dan rasa kecewa juga gitu. Sebenarnya Reno ini ingin tahu apa yang ayah Rahman ini ketahui. Cuma memang di sini ayahnya Rahman tidak ingin menceritakan semuanya kepada Reno. Nah, kurang lebih 2 bulan ya ayahnya Reno ini sakit. Kondisi kesehatannya sudah benar-benar memburuk ya teman-teman. Jadi kaki ayahnya Reno ini semakin hari semakin membengkak. Bukan hanya di satu kaki saja, melainkan kedua kakinya ini sudah mulai bengkak. Dan ayahnya Reno benar-benar sudah lumpuh total ya, nggak bisa melakukan aktivitas apapun. Bukan hanya bengkak, kaki dari ayahnya Reno ini mengeluarkan cairan, dan cairan
cairannya itu sangat-sangat bau. Jadi dokter mengatakan kaki dari ayahnya Reno ini harus diamputasi. Cuman pihak keluarga memutuskan, ya udahlah dok, kita nggak ingin gitu ya ngelihat kalau kaki ayahnya ini diamputasi. Dan ibu dan kedua kakaknya Reno ini tidak menyetujui kalau kedua kaki ayahnya itu diamputasi. Dan setiap hari kedua kaki ayahnya Reno ini mengeluarkan cairan dan cairannya sangat-sangat bau. Dan bukan hanya kakinya saja yang membengkak. Lama-kelamaan bagian tubuh dari ayahnya Reno ini juga sudah mulai membengkak. Dan kurang lebih 3 atau 4 bulan lah ya ayah Reno ini sakit dan akhirnya ayahnya meninggal dunia. Dan setelah ayahnya Reno ini meninggal, warung makan yang dimiliki sama ayahnya ini lama-kelamaan sudah mulai sepi pelanggan. Akhirnya satu persatu warung ayahnya ini sudah mulai bangkrut. Dan hanya tersisa 4 warung saja. Jadi pada saat itu usia Reno ini sudah mulai beranjak dewasa ya. Disitulah Reno ini mengetahui semua yang almarhum ayahnya ini lakukan. Yang memberitahu semuanya itu adalah ayah dari Rahman. Jadi pada saat itu ayahnya Rahman ini berkunjung ke rumahnya Reno untuk mengobati salah satu kakak dari Reno ini. Kakak perempuan dari Reno ini setelah ayahnya meninggal, tiba-tiba saja kakaknya ini seperti depresi atau gimana gitu ya. Bisa dikatakan seperti ada gangguan kejiwaan seperti itu. Hanya mengurung diri di dalam kamar, menangis, menjerit, dan berbicaranya itu seperti ngelantur gitu ya. Dan akhirnya Reno ini berusaha untuk mengobati kakaknya itulah ya, dan membawa ayahnya Rahman ke rumah Reno. Dan pada saat ayahnya Rahman ini dibawa ke rumah Reno, ayahnya Rahman cuma bisa berkata sama Reno, "Reno, ini kakak kamu sepertinya sudah sulit untuk diobati. Dikarenakan memang sebelum ayah kamu meninggal sudah ada perjanjian yang dilakukan oleh ayah kamu ke makhluk gaib." Di sini Reno bingung, maksudnya gimana ya Om? Ya udah, pokoknya kamu nanti malam datang ke rumah saya biar saya ceritakan semuanya sepengetahuan saya. Jadi pada saat itu ayah dari Rahman ini tidak bisa membantu banyak buat kakaknya Reno. Dan akhirnya pada malam hari itu Reno ini langsung bergegas ke rumah ayahnya Rahman. Jadi Reno ini sudah memendam rasa penasarannya itu kurang lebih 3 tahun. Dan akhirnya pada malam itu ayah dari Rahman ini menceritakan semuanya kepada Reno. Jadi teman-teman, sebenarnya ayah Reno ini telah melakukan perjanjian pesugihan. Dan tumbal yang diserahkan adalah semua pelanggan yang makanannya dibawa pulang. Jadi setiap pelanggan yang makanannya itu dibawa pulang, itu ditandai dengan adanya 2 karet. Dan disitulah ya makhluk-makhluk gaib itu menandai tumbal yang akan diserahkan kepadanya. Dan bukan hanya itu saja, ternyata perjanjian tersebut juga mengakibatkan ayahnya ini meninggal dunia. Dan semuanya itu ada jangka waktunya. Perjanjian yang telah dibuat sama ayahnya Reno ini cuma bertahan 4 tahun saja. Dan ternyata kakak dari Reno ini mengetahui semua yang telah dilakukan oleh ayahnya. Jadi pada saat 3 hari setelah ayahnya ini pergi, dan pada saat itu ayahnya Reno ini langsung menemui kakaknya. Ternyata di situ sang ayah menceritakan semua yang telah ia lakukan. Dan semuanya itu ayah Reno lakukan untuk membahagiakan anak-anak dan istrinya. Dikarenakan kakaknya ini sudah mengetahui semua yang ayahnya lakukan. Dan pada saat ayahnya meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar, kakaknya ini seperti depresi, seperti tidak menerima kenyataan. Namun di sini kakaknya Reno ini juga tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan memang ayahnya itu sudah melakukan perjanjian tersebut dengan makhluk gaib itu. Setelah mengetahui semuanya, jadi pada saat itu Reno memutuskan untuk menjual semua harta kekayaan ayahnya. Harta yang didapat dari hasil pesugihan. Setelah harta kekayaan ayahnya ini dijual,
Seluruh hasilnya itu dia serahkan ke panti asuhan dan diserahkan lah ya ke masjid. Jadi Reno ini tidak membawa sepeser uang pun pada saat itu. Reno memutuskan untuk kembali pulang ke Surabaya. Jadi disitulah ya Reno ini memulai kehidupannya yang baru dan mulai dari nol kembali. Nah, teman-teman, demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kisah yang menurut saya sangat banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman kita yang bernama Reno yang telah mengirimkan cerita ini kepada saya. Dan tak lupa juga saya ingin mendoakan semoga almarhum dari ayahnya Reno diterima di sisi Allah dan diampuni seluruh dosa-dosanya. Dan buat teman-teman yang mendengarkan kisah ini, semoga juga teman-teman dapat mengambil hikmah dari cerita yang saya sampaikan barusan. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah yang saya sampaikan barusan adalah jangan sekali-sekali kita meminta pertolongan kepada makhluk gaib atau jin sekalipun. Hanya Allah sebaik-baiknya tempat kita meminta pertolongan. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Buat teman-teman yang memiliki kisah misteri atau pengalaman yang teman-teman alami, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah saya akan bacakan cerita teman-teman semuanya. Atau mungkin teman-teman ingin bergabung dengan segmen silaturahmi, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah saya bersama tim akan mendatangi teman-teman semuanya untuk teman-teman bercerita secara langsung kepada teman-teman yang menonton video saya di rumah. Jangan lupa juga di follow Instagram saya Rahayu_Fajri. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya, yang sudah menonton video saya, yang sudah menyukai video saya, dan teman-teman yang sudah meninggalkan komentar. Dan mohon maaf apabila saya tidak membalas satu persatu komentar dari teman-teman semuanya. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.